Selamat siang. Perkenalkan saya Naila Mulyasara Andini dengan NIM 105.2426069. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dari kelompok 10 yang berjudul Pengaruh Overthinking terhadap Produktivitas dan Pola Hidup Mahasiswa ITB Angkatan 2024 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Tri Sulistiani Tias. Outline dari presentasi yang saya akan sampaikan ke depannya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan, metode penelitian, hasil yaitu frekuensi dan dampak awal, dampak nyata terhadap produktivitas, pengaruh pada pola hidup, strategi penanggulangan mahasiswa, peran kampus dan komunitas, serta simpulan dan saran. Kita semua tahu bahwa masa awal kuliah adalah masa adaptasi besar bagi mahasiswa baru. Di tengah jadwal padat, tugas menumpuk, ekspektasi tinggi dari lingkungan, dan pergaulan sosial yang baru, banyak mahasiswa mengalami tekanan psikologis. Salah satu yang sering terjadi, namun jarang dibahas secara mendalam adalah overthinking. Overthinking ini bukan hanya sekedar berpikir terlalu banyak, tetapi sebuah kecenderungan berpikir berlebihan dan repetitif tanpa solusi, yang berdampak langsung pada produktivitas, akademik, kesehatan, mental, pola tidur, pola makan, bahkan interaksi sosial. Fenomena ini kami teliti secara khusus di kalangan mahasiswa ITB Angkatan 2024 sebagai populasi yang baru melewati masa transisi dari SMA ke dunia perkuliahan. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci, yaitu bagaimana mahasiswa mengalami overthinking, apa penyebab utama dari overthinking, apa dampaknya terhadap produktivitas dan pola hidup, strategi penanggulangan seperti apa yang digunakan mahasiswa, apa peran kampus dalam menangani isu ini, serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali makna overthinking dari sudut pandang mahasiswa, mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak psikologis atau fisik, mengetahui strategi yang digunakan mahasiswa untuk mengatasi overthinking, menyusun rekomendasi perbaikan berbasis data empiris. Kami menggunakan pendekatan mixed metode atau gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Kuesioner online kami sebar ke mahasiswa ITB angkatan 2024 dari berbagai fakultas untuk mendapatkan gambaran umum mengenai frekuensi, penyebab, dan dampak dari overthinking. Selain itu, kami juga melakukan wawancara mendalam untuk menggali sisi personal dan pengalaman nyata dari para responden. Observasi dan studi literatur juga kami lakukan untuk memperkuat temuan di lapangan. Hasil survei menunjukkan bahwa 78% mahasiswa yang mengisi mengalami overthinking minimal 3 kali dalam satu minggu, dengan durasi sekitar 30-90 menit per hari. Overthinking paling sering muncul saat malam hari, sebelum tidur, terutama ketika sedang stres karena tugas atau tekanan sosial. Mahasiswa perfeksionis dan introvert cenderung lebih rentan dan sering membayangkan skenario terburuk bahkan sebelum memulai tugasnya. Maka dari itu, mereka lebih sering mengalami overthinking. Dampak overthinking terhadap produktivitas sangatlah nyata. 83% responden mengaku kesulitan menyelesaikan tugas karena overthinking. Banyak yang menunda pekerjaan, sulit fokus, bahkan mengulang-ulang tugas karena tidak merasa cukup puas. Selain itu, lebih dari separuh responden enggan ikut organisasi atau menjadi pengurus karena takut gagal atau merasa kurang layak. Secara fisik dan sosial, overthinking juga berdampak signifikan, yaitu sekitar 72% mengalami gangguan tidur seperti insomnia, 40% kehilangan nafsu makan, sementara 22% justru makan berlebihan karena stres. 38% mahasiswa bahkan membatalkan rencana bertemu teman karena takut dinilai atau merasa tidak cukup baik. Di kelas pun banyak yang memilih diam dalam diskusi karena takut salah bicara.
Menariknya, mahasiswa mempunyai berbagai strategi penanggulangan yang mereka gunakan untuk menenangkan diri. 87% responden mendengarkan musik, 74% responden menonton hiburan, dan 68% memilih curhat ke teman. Sebagian juga menulis jurnal atau menggunakan teknik mindfulness, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Hanya sekitar 19% yang pernah menggunakan layanan konseling kampus. Faktor penghambat terbesar adalah stigma dan kurangnya informasi tentang layanan tersebut, serta rasa malu yang dimiliki oleh mahasiswa. Sayangnya, 60% mahasiswa merasa kampus belum cukup suportif secara emosional. Banyak yang bahkan tidak tahu ada layanan konseling gratis dari kampus. Namun, mahasiswa yang aktif di komunitas atau organisasi cenderung lebih jarang overthinking karena mereka punya tempat berbagi. Dosen juga mempunyai peran penting. Sikap empati, fleksibel, dan terbuka sangat berperan dalam mengurangi tekanan psikologis yang dimiliki mahasiswa. Itu juga berdampak besar terhadap rasa aman yang dimiliki mahasiswa. Dari hasil ini, kami menyimpulkan bahwa overthinking adalah masalah yang sangat umum di kalangan mahasiswa baru ITB. Dampaknya menyentuh berbagai aspek, yaitu akademik, sosial, fisik, dan juga psikologis. Untuk itu, kami menyarankan agar mahasiswa mulai belajar mengenali batas diri dan berani terbuka. Kampus perlu lebih aktif dalam promosi layanan konseling dengan pendekatan yang ramah. Dosen dan keluarga juga berperan besar sebagai sistem dukungan yang bisa mengurangi tekanan mental mahasiswa. Semoga penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang lebih sehat, suportif, dan sadar akan pentingnya kesehatan mental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini.